Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan telaah jurnal dengan menggunakan metode PICO pada jurnal yang berjudul Psychological Process of Postpartum Mothers with Newborn Admit to the Intensive Care Unit, di mana dilakukan oleh Chiu Wei dan Swan Si Huang pada tahun 2021. Yang pertama yaitu P, Patient Population Problem. Berdasarkan pengalaman klinis peneliti utama selama 20 tahun, peneliti utama telah mengamati bahwa staf medis dan anggota keluarga sering berfokus pada bayi baru lahir dan mengabaikan respon dan kebutuhan emosional ibu. Secara tidak sengaja meninggalkan ibu dalam bahaya mengalami tekanan emosional. Beberapa staf medis bahkan mungkin tidak tahu bagaimana menanggapi gangguan emosional ibu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ibu dengan bayi baru lahir di unit perawatan intensif care seringkali tidak menerima dukungan mental yang memadai, terutama untuk kebutuhan batin mereka. Secara global, setidaknya ada 15 juta kelahiran prematur setiap tahun dan jumlah bayi prematur dengan berat badan lahir sangat rendah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah neonatus yang lahir di Taiwan adalah 181.601. Di antaranya bayi prematur menyumbang sekitar 8-10% dan bayi prematur dengan berat badan sangat rendah menyumbang sekitar 0,9%. Merupakan kebahagiaan bagi orang tua untuk melahirkan bayi baru lahir yang sehat, tetapi jika bayi baru lahir perlu dirawat di unit perawatan intensif karena kelahiran prematur atau penyakit, orang tua dapat mengalami tekanan psikologis dan sosial yang luar biasa sehingga mempengaruhi adaptasi mereka terhadap orang tua. Dalam penelitian ini, data dari 12 ibu yang berumur 25-35 tahun dikumpulkan di unit perawatan intensif neonatal atau klinik rawat jalan melalui pengambilan sampel purposef di sebuah pusat kesehatan di Taiwan Utara. Kriteria inklusi termasuk ibu yang memiliki bayi baru lahir yang dirawat di unit perawatan intensif dalam waktu 6 bulan. Kesediaan untuk berpartisipasi memberikan persetujuan dan kemampuan komunikasi dalam bahasa Mandarin atau dialek Taiwan. Data dikumpulkan dari tahun 2018 hingga 2019. Intervention dengan menggunakan metode grounded theory mengumpulkan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur 1 lawan 1 dan 12 partisipan dilibatkan melalui proses analisis komparatif yang konstan. Wawancara terhadap 12 subjek dilakukan oleh penulis di unit perawatan intensif neonatal rumah sakit atau ruang konsultasi rawat jalan anak mengikuti pedoman wawancara semi struktur. Peneliti membimbing peserta dalam berbicara dengan isu-isu kunci termasuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang Anda alami selama bayi Anda tinggal di unit perawatan intensif? Bagaimana Anda menghadapi atau apa yang Anda alami? Gelombang psikologis apa yang Anda alami, bagaimana Anda menghadapinya, dan apalagi yang ingin Anda katakan. Setiap wawancara berlangsung sekitar 50-60 menit untuk memastikan bahwa para peserta dapat membagikan pemikiran mereka dengan bebas dan mereka meyakini bahwa isinya berharga dan dirahasiakan. Setiap wawancara direkam dengan persetujuan sebelumnya. Yang C, comparison. Peneliti sebelumnya di Taiwan, sebagian besar peneliti tentang pengalaman dan proses penyesuaian ibu untuk mengalami kelahiran prematur tidak terfokus pada ibu yang secara sistematis memahami proses psikologis ibu pasca bersalin dengan bayi baru lahir yang dirawat di unit perawatan intensif. Selain itu, karena peneliti di Taiwan dan luar negeri jarang mengadopsi metode penelitian teori grounded kualitatif untuk mengeksplorasi proses psikologi ibu pasca bersalin, selama bayi mereka masuk ke unit perawatan intensif, penelitian saat ini berusaha untuk mengatasi kesenjangan itu. Artikel ini berfokus pada proses psikologikal ibu nifas dengan bayi baru lahir yang dirawat di unit perawatan intensif. Yang U, outcome. Hasilnya memberikan kategori inti dan 3 kategori utama. Kategori intinya adalah mengkhawatirkan bayi dan berjuang untuk memenuhi tanggung jawab keibuan. 3 kategori utama adalah dampak pada peran ibu, pengakuan identitas ibu, dan pameran peran ibu. Temuan baru dari penelitian ini adalah yang pertama, para ibu merasa sangat jauh saat pertama kali melihat bayinya. Para ibu takut untuk menyentuh bayinya yang baru lahir pada awalnya karena mereka takut dengan selang perawatan yang terhubung dengan bayinya yang baru lahir. Mereka ragu-ragu dan takut akan mengganggu prosedur apapun yang menyebabkan infeksi pada bayinya. Jadi mereka menahan diri untuk kontak fisik apapun bentuknya. Yang kedua, waktu kontak kulit ke kulit adalah titik balik dalam mengenali identitas keibuan mereka. Ibu juga sangat kritis ketika para ibu mulai berinisiatif untuk menjalankan tanggung jawab keibuannya. Dengan demikian, kontak kulit ke kulit sejak dini dapat membantu ibu mengembangkan keibuannya. Yang ketiga, proses
Psikologi dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik, antara lain yaitu suplai ASI, waktu kontak kulit ke kulit, keseriusan kondisi kesehatan bayi baru lahir, sistem pendukung, dan adat pengurungan nifas tradisional. Kasus seperti ini tentunya sangat sering ditemui di tempat kerja saya. Ibu postpartum yang bayinya dirawat di ruang NICU selalu membuat ibu sedih, merasa bersalah atas dirinya, dan takut akan kehilangan bayinya sewaktu-waktu. Ibu juga merasa sedih ketika ASINya tidak keluar dan kadang produksi ASI menurun. Ibu merasa sedih ketika harus dibatasi untuk kontak fisik dikarenakan bayi akan resiko terkena infeksi, dan di waktu yang bersamaan dia juga harus berpikir tentang kondisi dirinya yang sehabis melahirkan dalam masa pemulihan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa sebagian besar ibu menyalahkan dirinya sendiri atau memiliki perasaan negatif tentang kondisi bayi baru lahir mereka yang tidak stabil. Para ibu merasa jauh saat pertama kali melihat bayi mereka. Para ibu takut menyentuh bayi-bayi yang baru lahir pada awalnya karena mereka takut dengan selang-selang dan peralatan yang terhubung dengan bayi baru lahir. Mereka ragu-ragu dan takut akan mengganggu prosedur apapun atau menyebabkan infeksi pada bayi. Jadi mereka merasa menahan diri dari kontak fisik apapun. Sarannya yaitu tenaga medis sebaiknya mendukung ibu dengan empati dan aktif memberikan informasi terkait bayi baru lahir dan keterampilan merawat bayi, maka ibu akan puas dengan pelayanan kesehatannya. Disarankan agar staf medis secara proaktif memberikan sumber rujukan untuk membantu ibu meningkatkan kemampuan belajar dan memperkuat keterampilan pengasuhan mereka. Selanjutnya, jika anggota staf rumah sakit berempati terhadap emosi ibu serta tantangan yang mereka hadapi dalam hidup mereka, stres yang dialami ibu akan berkurang. Empati juga dapat sangat membantu ibu dalam mencapai peran ibu. Disarankan bahwa profesional kesehatan mengambil inisiatif untuk mendorong orang tua pasien sebagai bagian dari perawatan pasien dalam instruksi untuk keluarga, untuk peduli dan empati terhadap respon emosional ibu. Tindakan ini dapat mengurangi dampak negatif dari situasi peran ibu yang juga telah dikemukakan oleh literatur sebelumnya. Sebagian besar ibu menyebutkan bahwa empati dan bantuan dari staf medis membantu mengurangi sikap menyalahkan diri sendiri dan depresi. Kesempatan yang ditawarkan oleh staf medis bagi para ibu untuk menjalani tugas keibuannya dan menjalin hubungan parents child membantu para ibu untuk mengurangi rasa kehilangan identitas keibuan mereka. Kesimpulannya, direkomendasikan agar unit perawatan intensif neonatus mengadopsi perawatan yang berpusat pada keluarga, mengambil inisiatif untuk berempati dan merawat ibu, membantu kontak kulit ibu dan bayi sesegera mungkin, mempertahankan pemberian ASI yang mapan, dan memberikan konsep perawatan postpartum yang benar, dan mendorong partisipasi dalam kelompok pendukung. Kegiatan ini dapat mengurangi dampak situasi terhadap peran ibu dan meningkatkan pengenalan identitas ibu. Sekian telaah jurnal yang sudah saya lakukan dengan metode PICO. Terima kasih.